Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa kabar teman-teman yang dirahmati Allah? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dan juga dari segala macam penyakit. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pertemuan kelima dari mata kuliah perbandingan kaidah usul fikih. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai mafhum muwafaqah. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai mantuk, kita juga sedikit membahas mengenai ragam dilalah mantuk itu apa aja, dan juga mengenai kaidah dilalatul iqtida, tentang kaidah umumul muqtada. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai mafhum muwafaqah. Sebelum membahas lebih dalam, seperti biasa, saya akan mereview ulang apa itu mafhum muwafaqah dengan beberapa contohnya dalam pembahasan mengenai definisi mafhum muwafaqah. Lalu kemudian ada dua permasalahan yang akan kita bahas di pertemuan ini, yaitu masalah pertama adalah penggunaan mafhum muwafaqah antara jumhur dan mazhab zahiri. Lalu kemudian permasalahan yang kedua adalah mengenai perbedaan pendapat di antara para ulama yang menggunakan mafhum muwafaqah. Apakah mafhum muwafaqah itu dilalah lughawi atau qiyasi? Dan terakhir kita akan membahas mengenai implikasi perbedaan pendapat gara-gara perbedaan pendapat mereka dalam kaidah usul fikih di atas. Nah, apa itu mafhum? Kita sudah bahas kemarin, mantuk itu adalah dilalatul lafzi ala hukmi syai'in madhkurin fil kalam. Petunjuk lafaz terhadap hukum suatu hal yang disebutkan dalam teks tersebut. Wa aqimus shalah, di situ jelas disebutkan salatnya, itu perintah untuk salat, maka itu salah satu bentuk mantuk. Sedangkan mafhum adalah dilalatul lafzi ala hukmi syai'in ghairi madhkurin fil kalam. Petunjuk lafaz kepada hukum suatu hal yang ghairi madhkur, yang tidak disebutkan dalam teks. Jadi mafhum adalah ketika suatu teks digunakan untuk menunjukkan suatu hukum pada hal yang tidak terdapat dalam teks tersebut. Contohnya yang kemarin saya kasih contoh, pernyataan dilarang berhenti itu juga bermaksud untuk dilarang parkir. Jadi larangan parkir di tempat itu dilandasi oleh dalil pernyataan dilarang berhenti. Itu contoh dari mafhum. Nah, mafhum sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah mafhum muwafaqah, yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum muwafaqah? Mafhum muwafaqah itu definisinya dilalatul lafzi ala subuti hukmil madhkur fil maskuti anhu. Dilalatul lafzi atau petunjuk lafaz ala subut, petunjuk lafaz atas adanya hukum yang disebutkan fil maskuti anhu pada perkara yang tidak disebutkan di dalam teks. Sawaun akanal maskutu anhu aula bil hukmi minal mantuqi bihi au musawiyan lahu. Sama saja, apakah al maskutu anhu, apakah perkara yang tidak disebutkan itu aula bil hukmi, itu lebih utama untuk dihukumi daripada al mantuqi bihi, daripada yang sudah disebutkan. Apakah itu lebih utama untuk dihukumi dengan itu? Au musawiyan lahu, atau derajatnya sama. Di sini disebutkan pembagian dari mafhum muwafaqah, ada lahnul khitab, ada fahmul khitab. Kita akan bahas nanti. Contoh dari mafhum muwafaqah adalah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahuma uffin." Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua kamu apa uff. Uff itu adalah segala macam bentuk. Uff itu adalah penolakan. Kalau kita bisa menggunakan kata tapi sebenarnya nggak cuma tapi segala macam bentuk yang
segala macam pernyataan dalam bentuk penolakan secara langsung kepada orang tua. Nah, ayat ini atau penggalan ayat ini, fala taqul lahuma uffin, itu digunakan juga sebagai dalil untuk mengharamkan darbul walidain, untuk mengharamkan memukul orang tua. Gampangnya, bilang ah saja nggak boleh, apalagi mukul. Nah, itu mafhum muwafaqah. Di sini yang disebut adalah tapi yang dihukumi adalah memukul. Itu. Dan di sini hukumnya sama. Di sini fala taqul lahuma uffin, hukumnya adalah larangan. Di sini juga darbul walidaini, hukumnya adalah larangan. Sedangkan mafhum mukhalafah itu dilalatul lafzi ala nafyi hukmil mazkur fil maskuti anhu, yaitu petunjuk lafaz kepada tiadanya hukum yang disebutkan fil maskuti anhu pada perkara yang tidak disebutkan. Contohnya, fi imatil ghanami zakat. Di Saimatul ghanam itu adalah kambing atau domba yang diangon kalau bahasa Sunda, yang dikencarkan, yang makannya itu tidak dicarikan, tapi mereka dilepaskan begitu aja di ladang biar mereka makan, habis itu nanti dikumpulin lagi. Itu namanya saimatul ghanam. Nah, hadisnya fi saimatil ghanami zakat. Dalam domba yang dibesarkan dengan cara seperti itu ada zakatnya. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? La zakata fi ghairi saimatil ghanam. Kalau ghanamnya itu makanannya dihadirkan, kita cari rumput, kita kasihkan sama si domba, maka itu tidak ada zakatnya. Ya kan? Pertama, di sini yang disebutkan adalah saimatul ghanam. Hukumnya wajib zakat. Di sini yang disebutkan adalah, berarti yang tidak disebutkan adalah ghairu saimatil ghanam, kambing yang makanannya dihadirkan, maka hukumnya itu la zakat, tidak ada zakat. Nah, disinilah mafhum mukhalafah itu ketika hal yang tidak disebutkan itu hukumnya berbanding terbalik dengan hal yang disebutkan. Istilahnya, kalau yang biasa kita terima, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hei. Karena yang dipanggil adalah orang beriman, yang tidak beriman nggak dipanggil. Nah, itu mafhum mukhalafah. Contoh yang lain, yang baju merah jangan sampai lolos. Yang harus lolos apa? Yang baju merah. Kalau baju hijau, biarin aja. Nah, gitu. Itu contoh dari mafhum mukhalafah yang gampangnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Setiap kata, setiap redaksi dalam syariat itu ada kemungkinan penggunaan mafhum muwafaqah, ada kemungkinan penggunaan mafhum mukhalafah. Nanti tinggal urusannya apakah dua-duanya bisa dipakai atau enggak. Kalau dua-duanya bisa dipakai maka oke, tapi biasanya yang dipakai hanya bisa satu aja. Contohnya gini, kalau yang tadi yang gampang, yang baju merah jangan sampai lolos. Hukumnya apa? Hukumnya jangan sampai lolos. Objek hukumnya apa? Yang baju merah. Terus mafhum muwafaqahnya apa? Yang baju hijau juga bisa, jangan sampai lolos. Yang baju kuning, yang baju oranye juga bisa. Mafhum mukhalafahnya, yang jangan lolos yang merah doang, selainnya boleh lolos. Yang tepat yang digunakan itu mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah. Nah, di sini yang tepat adalah penggunaan mafhum mukhalafah, sedangkan mafhum muwafaqahnya nggak bisa. Gitu. Jadi kita nggak usah bingung ketika mencarikan contoh untuk mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah, karena semua perkara itu bisa dicari kemungkinan mafhum muwafaqahnya, bisa dicari kemungkinan mafhum mukhalafahnya. Cuma urusannya apakah tepat atau enggak digunakannya. Kalau enggak tepat, maka ya jadinya salah satu aja. Apakah itu mafhum muwafaqah atau itu mafhum mukhalafah.
Nah itu tadi, apa itu mafhum muwafaqah, apa itu mafhum mukhalafah. Dan karena materi kita kali ini adalah tentang mafhum muwafaqah, kita bahas sekarang mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah ada dua tingkatan atau ada dua jenis. Yang pertama adalah disebut dengan fahmul khitab, yang kedua disebut dengan lahnul khitab. Fahmul khitab itu adalah makanal maskutu anhu aula bil hukmi minal mantuqi bihi, yaitu adalah ketika perkara yang maskut anhu, perkara yang tidak disebutkan dalam teks, itu aula bil hukmi, itu lebih utama untuk dihukumi dengan hukum itu minal mantuqi bihi, daripada yang disebutkan di dalam teks. Contohnya di atas tadi, fala taqul lahuma uffin. Memukul orang tua itu lebih utama untuk diharamkan daripada cuma nyebut doang. Maka itu masuknya ke dalam sini, fahul khitab. Karena memang pengharaman memukul lebih utama daripada pengharaman bilang Jadi istilahnya, kalau fahul khitab itu adalah melarang dengan hal yang sederhana, tapi yang dilarang adalah hal yang lebih besar. Si etama pelit, udahlah, jangan ngasih ke dia apapun, atau jangan kasih dia 100 rupiah pun, 100 rupiah pun jangan ngasih, apalagi 1000, apalagi 20.000, apalagi 100.000 gitu. Karena larangannya yang paling rendah, tapi yang dimaksud adalah larangan yang lebih tinggi dari itu fahmul khitab. Kalau lahnul khitab itu sama, maka nal maskutu anhu musawiyan fil hukmi, statusnya sama, nggak lebih utama daripada sebelumnya. Contohnya, kalau dalam kitab-kitab usul fikih selalu digunakan surat An-Nisa ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka itu makan api neraka dalam perut mereka. Jadi di sini ayatnya menyebutkan innal ladzina ya'kulun, orang-orang yang makan. Kalau nggak makan gimana? Ya, hukumnya tidak lebih utama daripada makan. Dia membuang harta, dia menyelundupkan harta, dia membagikan harta tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan haknya, itu haramnya sama. Ini disebut dengan lahnul khitab. Jadi perkara yang tidak dihukumi itu hukumnya sama dengan yang sudah dihukumi, enggak lebih utama. Itu lahnul khitab. Nah, yang ada itu cuma perkara yang rendah untuk melarang perkara yang tinggi atau perkara yang sama, tapi tidak bisa perkara yang lebih tinggi digunakan untuk melarang yang lebih rendah. Contohnya, di depan kampus ada tulisan larangan berhenti, maka baik yang berhenti ataupun parkir nggak boleh, karena parkir juga berhenti juga gitu. Coba kalau misalkan di situ tulisannya dilarang parkir, apakah orang berhenti di situ boleh atau enggak? Ya kan boleh-boleh aja. Kalau misalkan datang polisi, kita lagi atau angkot ngetem di situ, polisi datang, maaf Anda saya tilang. Kenapa? Karena di bawah sini di situ ada rambu dilarang parkir, Anda di sini berhenti. Pak, saya kan nggak parkir, saya nggak turun, saya cuma ngetem doang bentar. Nah kan berarti kalau melarang suatu hal dengan yang paling sederhana itu bisa dilakukan. Melarang yang besar dengan hal yang sederhana itu bisa dilakukan. Beda hal kalau kebalik, kita nggak bisa melarang hal yang sederhana dengan menyatakan hal yang lebih besar. Jangan kasih dia uang 10.000. Kalau 5.000 boleh nggak? Bisa jadi boleh, bisa jadi nggak. Itu. Jadi maka yang ada di sini cuma fahul khitab ketika melarang yang atas dengan yang sederhana, atau lahnul khitab ketika melarang hal yang hukumnya sama dengan hukum yang sudah disebutkan. Nah, itu sedikit review mengenai mafhum, mantuk mafhum dan pembagian mafhum. Maka sekarang kita masuk ke dalam permasalahan.
Permasalahan pertama itu adalah mengenai penggunaan dilalah mafhum muwafaqah. Apakah boleh kita menentukan hukum yang tidak disebutkan dalam teks dengan hukum yang ada disebutkan di dalam teks? Nah, jadi masalah pertama ini, mafhum muwafaqah itu kan memberikan hukum bagi hal yang tidak ada dalam teks. Boleh atau enggak? Menurut jumhur, mereka menyatakan kita boleh menggunakan mafhum muwafaqah. Berarti seperti tadi, kita bisa melarang orang parkir hanya dengan berlandaskan atas tulisan dilarang berhenti. Kita bisa melarang orang main api di SPBU cuma karena ada tanda atau tulisan dilarang merokok. Merokok aja nggak boleh, apalagi bakar sampah, apalagi main kembang api. Nah, menurut jumhur itu boleh. Sedangkan menurut Zahiri tidak boleh menggunakan mafhum muwafaqah. Ya kan yang dilarang di situ, kan merokok. Ya merokoknya yang dilarang. Gitu. Sedangkan untuk yang lain itu bukan menggunakan mafhum muwafaqah, nanti dibahasnya. Jadi dua pendapat ini menurut jumhur kita boleh menggunakan mafhum muwafaqah, menurut mazhab Zahiri nggak boleh menggunakan mafhum muwafaqah. Dalil mereka apa? Menurut mazhab Zahiri ini sama dengan qiyas. Iyalah, mafhum muwafaqah sama dengan qiyas karena mirip. Contoh yang tadi, tulisannya dilarang merokok, lalu kemudian yang kita lakukan adalah bakar sampah di SPBU. Hukumnya sama, dilarang. Kalau rukun qiyas kan yang pertama adalah al-aslu, yang kedua ada al-far'u, yang ketiga ada hukmul asli, yang keempat ada ilat. 4 rukun qiyas ini. Yang pertama asal, al-aslunya apa? Merokok. Far'unya apa? Membakar sampah. Terus kemudian hukmul asli apa? Dilarang. Ilatnya apa? Karena itu api dan membahayakan untuk SPBU. Itu kan qiyas juga. Sedangkan menurut mazhab Zahiri nggak boleh ada qiyas. Nah, itu dalil mazhab Zahiri pertama. Mereka menolak mafhum muwafaqah karena mafhum muwafaqah itu sama dengan qiyas. Dan menurut mereka qiyas, segala macam qiyas itu dilarang. Nah, dalil kedua dari mazhab Zahiri, mereka menyatakan tidak pernah ada orang yang memaknai uf dengan membunuh atau memukul. Kata uf artinya ya uf. Jadi nggak mungkin kata uf di dalamnya memiliki makna membunuh atau memukul. Gitu. Kalau misalkan gini, ada orang, coba kamu katakan uf kepada orang tua kamu. Terus kemudian orang itu malah membunuh orang tuanya. Ini apakah dia menjalankan perintah atau enggak? Enggak. Karena yang dia suruh adalah cuma bilang uf doang. Kan nggak disuruh untuk membunuh. Atau contoh yang lain gini. Tadi kan kata tulisan dilarang merokok untuk mengharamkan bakar sampah. Kalau misalkan dia dia perokok berat. Terus kemudian dia bersumpah, demi Allah, saya tidak akan sekalipun merokok lagi. Dia sumpah untuk nggak merokok lagi. Terus kemudian dia bakar sampah. Apakah dia bakar sampah itu melanggar janjinya? Enggak. Karena yang dia janjikan itu merokok. Sedangkan bakar sampah itu di luar dari janji itu. Maka menurut mazhab Zahiri, yang nggak mungkin kata merokok itu bermakna bakar sampah. Sekaligus juga tidak mungkin larangan merokok berarti larangan bakar sampah. Nah itu. Cuma sebenarnya yang dilarang oleh mazhab Zahiri adalah penggunaan mafhum muwafaqahnya. Sedangkan kalau dalam kasus yang tadi dilarang merokok terus kemudian ada bakar sampah, itu dilarang juga. Itu bukan karena lafaz ini, tapi karena konteksnya. Seperti tadi, seperti ayat fala taqul lahum uffin. Di sini fala taqul lahum uffin, tidak boleh berkata uf kepada orang tua. Itu juga kan menurut jumhur
bisa menjadi dalil larangan memukul orang tua. Nah, kalau menurut mazhab Zahiri, memukul orang tua tetap haram, tapi dalilnya bukan pakai dalil ini, bukan pakai dalil fala taqul lahum uffin. Tapi memang ayat ini konteksnya adalah berbuat baik sama orang tua. Jadi karena konteksnya berbuat baik sama orang tua dan kemudian memukul orang tua itu bertentangan dengan konteks ayat ini, ya berarti itu diharamkan. Jadi konklusinya sama dalam perkara ini. Kalau dalam perkara lain bisa jadi beda. Dalam perkara dorbul walidain, memukul orang tua, konklusi hukumnya sama, cuma jalan untuk masuk ke situ itu beda. Sama kayak antum ngerjakan matematika, yang satu pakai rumus A, yang dua rumus B, tahu-tahu dua-duanya hasilnya sama gitu, kira-kira gitu. Ini dalam kasus ini. Nah, sedangkan mazhab jumhur menyatakan, mereka kan bilang mafhum muwafaqah bisa dipakai. Dalil mereka apa? Dalil jumhur yang pertama gini, jika seorang tuan berkata kepada budaknya, jangan beri dia satu biji pun. Nah, hamba itu langsung paham bahwasanya lebih dari satu pun nggak boleh. Ibu berkata sama bapaknya, bapak, eta budak jangan dikasih 1000. Ulah dibere 1000 ge gitu. Jangan beri meskipun dia dikasih 1000 aja nggak boleh. Si bapak langsung paham, ngasih 1000 aja nggak boleh, apalagi 10.000, apalagi 100.000. Tuh. Jadi jangan beri dia satu biji pun. Itu juga dari situ dipahami bahwasanya satu aja nggak boleh, apalagi yang lebih. Nah itu. Terus kemudian dalil yang kedua, hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, man saroko ason muslimin fa alaihi radduha. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Man saroko, siapa yang sudah mencuri apa ason, tongkat atau batang kayu muslimin, milik seorang muslim, fa alaihi radduha, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Nah, dari hadis ini kita paham bahwasanya mencuri lebih dari sekedar tongkat, maka harus dikembalikan juga. Hadisnya kan bilangnya mencuri tongkat. Gimana kalau nyuri mobil? Gimana kalau nyuri motor? Gimana kalau nyuri emas, berlian, harta benda yang berharga lainnya? Ya sama hukumnya, fa alaihi radduha. Itu harus dibalikin juga. Ya dari hadis ini kan orang langsung paham, yang segini aja harus dibalikin, apalagi yang lebih mahal dari ini. Nah, itu perbedaan pendapat antara mazhab jumhur dengan mazhab zahiri. Perlu dicatat, yang dimaksud dengan jumhur di sini, ketika dibandingkan antara jumhur dengan satu mazhab, berarti jumhur ini maksudnya adalah mazhab lain selain mazhab ini. Berarti jumhur di sini termasuk ke dalamnya mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan juga mazhab Maliki. Beda dalam kasus ketika jumhur dibandingin dengan Hanafi, berarti jumhur di situ adalah mazhab non-Hanafi. Nah gitu. Oke, kita sekarang masuk ke dalam masalah kedua. Mafhum muwafaqah itu kan memberikan hukum yang sudah ada bagi perkara yang belum ada hukumnya. Itu kan mafhum muwafaqah kan gitu tadi. Hukum yang belum ada apa? Hukum yang belum ada adalah bakar sampah di SPBU. Karena nggak ada tulisannya, cari bakar sampah di SPBU ada nggak? Nggak ada. Yang ada tulisannya dilarang merokok. Nah, mafhum muwafaqah itu kan memberikan hukum yang sudah ada. Hukum yang sudah ada adalah larangan merokok bagi perkara yang belum ada hukumnya. Yang belum ada hukumnya, yang tidak tertulis hukum jadi SPBU adalah bakar sampah. Maka mafhum muwafaqah itu apakah istidlal lafzi atau qiyasi? Mafhum muwafaqah itu apakah dia dari sisi lafaznya aja atau dia adalah qiyas? Kalau dilihat-lihat kan ya sama aja, bisa dibilang qiyas tapi juga bisa dibilang lafaz. Jadi kaidahnya itu adalah hal mafhumul muwafaqah. Ya, hal mafhumul muwafaqati dilalatun qiyasiyatun aw lafziyatun. Apakah mafhum muwafaqah itu
dilalah kiasiyah, ya itu adalah kias, atau dia adalah dilalah lafziyah. Bedanya apa? Kalau istidlal kiasi, kalau mafhum muwafaqah adalah kias, berarti mengikuti atau hukumnya itu melalui aturan kias. Aturan kias, ada rukun kias, terus kemudian ada syarat-syaratnya, terus kemudian ada ilatnya apa, pembahasan mengenai ilat sangat dalam sekali. Tuh. Sedangkan kalau kita sebut mafhum muwafaqah itu adalah istidlal lafzi, berarti hukumnya itu langsung dipahami dari redaksi, langsung paham, nggak usah pakai usaha untuk cari ilatnya, nggak usah pakai usaha macam-macam. Jadi ketika dibilang dilarang merokok, berarti bakar sampah juga dilarang, itu karena kita paham, langsung paham, api kecil aja nggak boleh, apalagi yang gede. Nah, para ulama berbeda pendapat di sini. Imam Syafi'i, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan Imam Al-Baydawi. Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul fi Usulil Fiqh, Al-Baydawi dalam kitab Minhajul Wusul ila Ilmil Usul. Mereka menyatakan bahwasanya mafhum muwafaqah itu adalah kiasi, itu adalah kias, dan kiasnya jenisnya adalah kias jali atau kias yang paling kelihatan. Itu menurut pendapat pertama ini. Sedangkan menurut yang kedua, Imam Al-Baqillani, terus kemudian Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, terus kemudian ada Imam Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam. Al-Amidi, ya, karena Imam Al-Amidi. Terus kemudian ada Imam Al-Haramain Al-Juwaini dalam kitab Al-Waraqat. Mereka ini menyatakan, dan juga menurut Imam Al-Juwaini ini adalah pendapat jumhur, berarti yang mayoritas ahli usul fikih menyatakan ini, termasuk ke dalamnya berarti mazhab Hanafi. Nah, mereka ini menyatakan bahwasanya mafhum muwafaqah itu lafzi, nggak usah pakai mikir banyak, nggak usah pakai mikir aturan-aturan kias. Mafhum muwafaqah itu langsung dipahami secara insting, secara langsung kepikiran di kepala. Itu menurut pendapat kedua. Nah, dalil pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya mafhum muwafaqah itu adalah qiyas. Menurut mereka, dalilnya adalah mafhum muwafaqah itu kan memberikan hukum yang sudah ada bagi perkara yang belum memiliki hukum. Dikasihnya kenapa? Karena ada satu kesamaan, ya, kesamaan dalam ilat. Ini kan jelas qiyas. Itu menurut dalil pendapat pertama, argumentasinya. Argumentasi pendapat pertama, argumentasi yang lain adalah dalam mafhum muwafaqah juga ada rukun-rukun qiyas. Ada al-aslu, ada far'u, ada hukum asli, ada ilat. Maka itu jelas qiyas. Contoh dalam kasus tadi, dilarang merokok dan menjadi dalil untuk pelarangan bakar sampah, asalnya adalah rokok, far'unya adalah bakar sampah. Hukum asal adalah larangan dan ilatnya adalah karena itu api dan membahayakan. Nah, itu kan qiyas jelas. Tuh. Lalu kemudian dalil yang lain atau argumentasi yang lain, yaitu pengharaman memukul dengan dalil larangan berkata ini bisa terjadi apakah karena bahasa yang menunjukkan hal itu atau karena uruf? Apakah karena bahasa atau karena uruf? Yang pertama atau yang bahasa itu jelas batal karena kata tidak berarti memukul, bukan? Karena kata tidak berarti memukul, maka melarang tidak berarti melarang memukul. Tuh, ini sama dengan argumentasi mazhab Zahiri tadi di awal. Nah, yang kedua juga batal. Yang dimaksud dengan kedua ini adalah uruf. Jadi antum bacanya pengharaman memukul dengan dalil larangan berkata ini bisa terjadi apakah karena bahasa atau karena uruf. Karena bahasa tadi udah jelas batal, sekarang karena uruf. Yang kedua juga batal. Nah, karena uruf juga batal. Kenapa? Karena secara uruf
tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya ketika yang dilarang adalah ini, ya udah itu yang dilarang, tidak yang lain. Nah, maka karena keduanya batal, karena dua ini nggak bisa dinyatakan secara bahasa ataupun secara uruf, karena dua-duanya ini gugur, maka yang tersisa tinggal satu, yaitu bahwasanya larangan memukul dengan dalil larangan uruf itu adalah qiyas. Itu menurut pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya mafhum muwafaqah itu adalah qiyas. Sedangkan dalil pendapat kedua yang menyatakan mafhum muwafaqah adalah lafzi bukan qiyas. Jadi istidlal lafzi bukan istidlal qiyasi. Menurut pendapat kedua, dalilnya adalah pengharaman memukul dengan dalil pengharaman huruf ini, pengharaman ini langsung dipahami tanpa perlu usaha. Jadi sama seperti tadi, kita langsung paham dengan kata dilarang merokok, juga bakar sampah di situ nggak boleh, main kembang api juga di situ nggak boleh. Nggak usah mikirin teori-teori kias, nggak usah mikirin tentang mana ilatnya, terus kemudian aturan kias kita berlakukan, nggak usah. Menurut pendapat kedua, karena ini langsung dipahami tanpa usaha, maka itu bukan kias, itu adalah istidlal lafzi. Nah, dalil yang lain menurut pendapat kedua, jika ini kias, maka dalam sejumlah kasus akan terjadi asal yang menjadi bagian dalam far'u. Contohnya, jangan beri ia Rp1 pun. Dipahami bahwa memberi Rp1.000 juga dilarang. Kalau kita lihat di sini, Rp1 itu kan asal. Hukum asalnya adalah larangan. Sedangkan far'unya itu adalah Rp1.000. Nah, jika ini adalah qiyas, maka al-aslu yang Rp1 itu adalah bagian dari far'u yang Rp1.000. Dan ini tidak boleh terjadi dalam qiyas. Iya kan? Nggak boleh 1.000. Kalau 10.000, iya juga nggak boleh. Kalau itu qiyas, masa al-aslu berada dari, atau al-aslu berasal dari bagian dari far'u, itu tidak mungkin dilakukan dalam qiyas. Nah, itu tadi dalil pendapat pertama dan dalil pendapat kedua mengenai apakah mafhum muwafaqah itu qiyas atau istidlal qiyasi atau itu istidlal lafzi. Nah, implikasi perbedaannya dalam permasalahan fikih apa? Khususnya dalam masalah hudud dan kafarot. Kenapa? Karena ada pembahasan panjang dalam menurut para ulama mengenai apakah boleh menggunakan qiyas dalam hudud dan dalam kafarot. Jadi penggunaan qiyas dalam hudud dan kafarot, inti masalahnya itu. Menurut mazhab Hanafiyah tidak boleh ada qiyas dalam hudud dan kafarot. Tapi kalau mafhum muwafaqah boleh. Tuh, menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut jumhur boleh ada qiyas. Jadi nggak harus pakai mafhum muwafaqah, pakai qiyas aja. Ini perbedaan menurut mereka dalam penggunaan qiyas di hudud dan kafarot. Implikasi hukumnya bisa banyak. Kasus pertama, hukuman bagi pelaku hubungan seksual sesama jenis. Menurut mazhab Hanafi, orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis, laki-laki menyetubuhi laki-laki, itu bisa juga dijatuhi hukuman had zina. Berarti had zina itu kan kalau dia perawan atau dia belum memiliki hubungan pernikahan, dia hukumannya cambuk 100 dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau sudah memiliki pasangan, memiliki hubungan pernikahan, maka hukumannya adalah rajam sampai meninggal. Nah, dalam mazhab Syafi'i, orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis, ya hukumannya sama dengan hukuman orang berzina. Landasannya adalah landasan qiyas. Tuh.
Sedangkan menurut mazhab Hanafi, orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis itu tidak bisa dihukumi had. Paling maksimal dia hanya bisa dihukumi dengan takzir. Takzir itu apa? Takzir itu adalah hukuman terserah kepada kebijakan hakim. Nah, menurut mazhab Hanafi, pelaku hubungan seksual LGBT itu nggak bisa dihukumi had zina, nggak bisa dihukumi rajam ataupun cambuk. Paling hanya dikasih takzir yang batasan maksimalnya tidak boleh sama dari had. Jadi kalaupun cambuk nggak boleh 100, paling ya 99 itu maksimal gitu. Karena menurut mereka tidak boleh ada qiyas dalam hudud. Jadi dalam kasus liwat orang LGBT nggak bisa kita gunakan qiyas menurut mazhab Hanafi. Dan juga tidak bisa diterapkan mafhum muwafaqah. Coba mafhum muwafaqah dari hukuman had zina, agak susah dicarinya. Jadi karena udah mana qiyas nggak boleh dan mafhum muwafaqah nggak boleh, maka mazhab Hanafi tidak mewajibkan had zina bagi pelaku hubungan seksual sesama jenis. Contoh kasus kedua, hukum pencuri harta di kuburan. Jadi kalau misalkan ini sekarang kuburan Cina, konon katanya orang Cina kalau misalkan menguburkan mayat sekaligus masukin juga apa yang dia sukai, harta. Ya, sekalian masukin uang, sekalian masukin apa macam-macam. Atau kayak Fir'aun lah. Fir'aun mumi yang ada di Mesir itu yang dimumikan itu nggak cuma dianya sendiri, tapi juga yang dia sukai itu dikuburkan juga bersama dia. Ya kucingnya, kalau misalkan dia dulu suka kucing, ya kucing itu juga sekalian dimumiin. Dan juga harta-hartanya. Maka di dalam piramid itu katanya banyak hartanya dan masih belum semua isi piramid terjamah. Karena banyak rahasianya. Nah, bagaimana pelaku pencurian terhadap harta yang ada di dalam kuburan? Kalau misalkan kuburan muslim kan yang ada di kuburan ya cuma kafan doang. Ya bisa jadi dia kalau mencuri kafan dan kafannya itu ternyata harganya mahal di atas 900.000 atau 1 juta, yang mana itu adalah batasan had sariqoh. Had sariqoh itu batasannya adalah rubu dinar, 1/4 dinar. Kalau di atas 1/4 dinar maka harus dijatuhi hukuman potong tangan. Kalau di bawah itu maka nggak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Nah, bagaimana orang yang mengambil harta dari kuburan jika sudah melebihi nisab potong tangan? Menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahwasanya pencuri harta di dalam kuburan juga bisa dijatuhi hukuman had sariqoh atas dasar qiyas. Jadi pelaku itu, orang yang mencuri harta dalam kuburan itu dijatuhi hukuman had potong tangan, landasannya adalah qiyas. Tapi menurut mazhab Hanafi, orang itu nggak bisa dijatuhi hukuman had sariqoh. Orang itu nggak bisa. Kenapa? Meskipun definisi sariqoh itu masuk ke situ, cuma ada pembahasan lebih dalam mengenai apakah tempat ini masuk ke dalam syarat sariqoh atau enggak. Tambah lagi, menurut mazhab Hanafi tidak boleh ada qiyas dalam hudud. Ya udah, kalau nggak ada qiyas dan emang bahasannya itu hanya mencuri di tempat biasa, ya maka tidak bisa dijatuhi hukuman had bagi orang yang melakukan dalam kondisi yang berbeda, yaitu ketika mencuri harta di dalam kuburan. Kasus ketiga, hukum orang yang sengaja membatalkan puasa dengan makan tanpa uzur. Dia pengen aja buka puasa. Menurut mazhab Maliki, dia wajib kafarot. Kafarotnya apa? Kafarotnya pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak, maka memerdekakan budak. Pertama memerdekakan budak dulu. Sekarang enggak ada perbudakan, maka masuk yang kedua. Paling puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal 1 hari diulangi lagi dari awal. Terus kalau enggak, maka yang ketiga adalah memberi makan orang miskin sebanyak 60 porsi. Nah,
menurut mazhab Maliki, orang yang sengaja membatalkan puasa dengan makan, dia juga wajib kafarot. Kenapa? Kias pada jima. Jadi berhubungan badan di siang bulan Ramadan itu hukumannya adalah kafarot. Maka begitu juga dengan makan. Landasannya apa? Ya, kesamaannya apa? Kesamaannya adalah pertama, jima itu kan halal. Jima kepada suami, ya suami istri melakukan hubungan seksual itu kan halal. Makan juga halal, gitu. Minum juga halal. Dua-duanya sama-sama halal. Jadi yang menjadi ilat itu bukan perbuatannya, tapi adalah karena mereka sama-sama merusak bulan Ramadan, merusak puasa Ramadan. Jadi karena itu menurut mazhab Maliki, mau membatalkan puasanya sengaja dengan makan atau dengan bersetubuh, maka sama-sama wajib kafarot karena kias. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wajib kafarot jika syahwat. Jika tanpa syahwat, maka tidak wajib kafarot. Karena menurut mazhab Hanafi, adanya kafarot itu karena jima, ya jima itu karena ada syahwat. Berarti makan juga dia baru wajib kafarot kalau ada syahwat makan. Dia emang pengen makan. Beda kasus kalau misalkan yang masuk ke dalam tubuh itu bukan karena syahwat, karena nggak sengaja. Dia lagi kumur-kumur, tahu-tahu ketelan. Nah kalau itu enggak sih, itu bisa dihindari. Atau misalkan dia lagi wudhu terus kemudian dia istinsyak, tiba-tiba kelebihan sampai akhirnya masuk. Atau dia lagi puasa terus kemudian kecebur ke air, ya dia kecebuk gitu, minta tolong, tanpa sengaja dia ada air yang masuk ke dalam mulutnya dan keminum. Nah kalau dalam kasus ini menurut mazhab Hanafi nggak wajib kafarot, sedangkan menurut mazhab Maliki itu tetap wajib kafarot meskipun dalam kondisi kayak gitu. Nah sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mereka berkata tidak wajib kafarot karena dalil kafarot itu dikhususkan hanya untuk jima bulan Ramadan saja. Itu kasus ketiga. Kasus yang keempat adalah kafarat bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau qatlul amdi. Menurut mazhab Hanafi, tidak wajib kafarat bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Karena yang wajib adalah bagi kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Karena kafarot itu wajibnya hanya bagi qatlul khoto, sedangkan bagi qatlul amdi itu nggak wajib untuk bayar kafarot. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i dan satu riwayat Imam Ahmad, di sini dituliskan satu riwayat Imam Ahmad karena Imam Ahmad itu mazhabnya diriwayatkan. Antum bisa tonton video saya tentang mazhab Hambali di mata kuliah mata kuliah membahas kitab fikih, ada di YouTube. Ya, karena Imam Ahmad itu pendapatnya diriwayatkan. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka menyatakan orang yang melakukan pembunuhan disengaja itu wajib kafarot atas dasar qiyas. Jadi dikiaskan kepada orang yang tidak sengaja melakukan pembunuhan, yang mana dia dijatuhi hukuman kafarat. Selain juga hukuman jinayat, seperti kalau jinayatnya itu adalah membayar diat atau dikisos gitu. Nah, jadi ini beberapa implikasi hukum, perbedaan pendapat yang muncul gara-gara para ulama ini berbeda pendapat dalam masalah pertama, dalam masalah hudud dan kafarat. Yang lebih atas lagi perbedaan pendapat di antara mereka gara-gara apakah mafhum muwafaqah itu qiyasi atau lafzi. Dan juga pendapat antara Zahiri dan Jumhur mengenai boleh enggak kita menggunakan mafhum muwafaqah. Kira-kira ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat membereskan atau cepat menghilangkan wabah ini biar kita bisa melakukan perkuliahan dengan normal seperti biasanya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.